Dapat cerita dari Pak Asyuri, waktu penulis bergabung dalam kegiatan Ronda Kampung, pada hari Selasa dini hari. Beliau bercerita soal kakaknya yang kebetulan waktu muda ia senang berprihatin dan memiliki bekal ilmu. Baik ilmu yang ia dapat sendiri dari berprihatin, dari ayahnya, dan juga dari kakeknya. Sekarang, kakaknya Pak Asyuri itu tinggal di Sumatera. Saat itu Pak Asyuri masih SMP kelas 2, sedangkan kakaknya, Pak Syamsuri sudah menjelang dewasa. Jadi sekitar tahun 1970-an kejadian itu terjadi. Pada waktu itu masih gencar-gencarnya program pemerintah soal transmigrasi ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Dan Pak Syamsuri pun ikut program transmigrasi ke Sumatera Selatan dengan niat untuk mencoba peruntungan di tempat yang baru sekaligus untuk hidup mandiri. Pak Syamsuri dan rombongan yang ikut program itu pun berangkat ke Sumatera dengan biaya dari pemerintah. Mereka dikumpulkan di satu tempat seperti asrama untuk beberapa hari, diberi pengarahan terlebih dulu oleh pihak berwenang soal kondisi dan potensi tanah yang akan digarap di sana. Dan terakhir, para kepala keluarga tersebut disuruh memilih rumah yang akan mereka tempati. Pada suatu malam sebelum besok pagi mereka pindah ke rumah baru, mereka diajak untuk melihat-lihat dulu rumah-rumah yang sudah disediakan di lokasi transmigrasi itu oleh beberapa petugas dinas transmigrasi, sekaligus memilih rumah yang mereka senangi. Pak Syamsuri kemudian menjatuhkan pilihan pada satu rumah, yang menurut penglihatan batinnya, rumah itu seperti memancarkan sinar kebiruan. Dan menurut pengetahuan yang ia ketahui, hal itu adalah pertanda rumah yang baik untuk ditinggali. Dan ternyata setelah kejadian yang dia alami sendiri, dan sempat kembali pulang untuk liburan mengunjungi orang tuanya di Yogyakarta, dia juga menceritakan pengalaman itu kepada bapaknya. Bapaknya malah menyalahkan dia, karena menurut beliau, kalau rumah memancarkan sinar kebiruan itu artinya sarang pusatnya makhluk gaib berkumpul. Jadi bukan rumah yang baik untuk ditinggali. Tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur memilih rumah itu. Kembali ke cerita, selama 1 minggu Pak Syamsuri, sendirian dan belum berkeluarga, tinggal di rumah itu, belum mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Dia bekerja seperti warga baru yang lain, yaitu menggarap lahan tanah yang dimilikinya. Barulah setelah 1 minggu berjalan, hampir setiap malam ada teror dari makhluk gaib. Mulai dari satu sosok sampai banyak sosok dalam bentuk yang macam-macam mendatangi rumah itu dan mencoba mengganggu ketenangan Pak Syamsuri. Tapi makhluk gaib yang berdatangan itu ternyata ketemu batunya. Pak Syamsuri sejak dari kecil adalah seorang pemberani dan tidak takut melihat wujud-wujud makhluk gaib yang menyeramkan. Ditambah lagi, Pak Syamsuri memiliki bekal ilmu kebatinan, spiritual yang cukup kuat. Alhasil, semua teror bisa dipatahkan dan semua makhluk gaib yang datang bisa dia kalahkan dengan ilmu yang dimilikinya. Dan tentunya pertempuran dilakukan dengan cara gaib. Ternyata kekalahan yang dialami oleh para makhluk gaib yang datang meneror Pak Syamsuri itu, membuat pimpinan atau raja dari para makhluk gaib tersebut akhirnya turun tangan dan ingin menjajal kekuatan Pak Syamsuri. Apalagi setelah, mungkin, menerima laporan dari para anak buahnya tentang kegagalan mereka meneror Pak Syamsuri. Mungkin raja makhluk gaib itu penasaran, geram dan tidak terima anak buahnya dikalahkan oleh manusia yang bukan warga asli, melainkan pendatang. Wujud raja makhluk gaib itu seperti orang tua yang berjanggut panjang dan bertubuh pendek. Mungkin seperti kurcaci atau orang cebol yang sering kita lihat di TV. Tapi yang pasti, kesaktiannya jangan ditanya, sehingga dia bisa menjadi raja dari para demit. Hingga pada satu tengah malam, raja makhluk gaib dan para anak buahnya, yang berjumlah banyak itu kembali mendatangi. Tak pelak, perkelahian pun terjadi antara Pak Syamsuri dengan para makhluk gaib itu. Sedangkan raja makhluk gaib, terlebih dahulu hanya mengawasi anak buahnya yang menyerang Pak Syamsuri. Namanya berkelahi dengan jenis makhluk gaib itu bukan perkelahian biasa, sehingga betul-betul menguras tenaga Pak Syamsuri. Walaupun pada akhirnya, Pak Syamsuri bisa mengatasi para makhluk gaib yang mengeroyoknya. Akan tetapi, saat sang raja makhluk gaib menyerangnya, Pak Syamsuri kewalahan dan akhirnya dapat ditaklukkan oleh raja makhluk gaib yang tentunya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari anak buahnya. Pak Syamsuri kemudian pingsan akibat perkelahian dengan raja makhluk gaib itu. Mungkin kalau dalam kondisi normal dan tidak kelelahan, Pak Syamsuri pasti bisa mengimbangi kekuatan sang raja makhluk gaib. Roh Pak Syamsuri kemudian dipaksa keluar dari raganya, dan segera dibawa menghadap ke raja makhluk gaib itu. Rupanya sang raja itu kagum dengan kemampuan Pak Syamsuri.
Dia lalu menawarkan kepada Pak Syamsuri untuk menjadi anak buahnya dan menjadi pimpinan yang membawai makhluk gaib yang berada di wilayah itu. Tapi tentu saja Pak Syamsuri tidak mau, dia adalah manusia bukan bangsa makhluk gaib. Tetapi kalau dia menolak secara terang-terangan, akibatnya juga akan fatal untuk dirinya. Lalu dia mulai berpikir untuk mencari cara bagaimana dia bisa bebas dari situasi buruk tersebut. Akhirnya Pak Syamsuri mengatakan sesuatu kepada Raja Makhluk Gaib itu dan membuat suatu perjanjian atau taruhan. Perjanjiannya, kalau Raja Makhluk Gaib bisa membakar seluruh pakaiannya yang ada di rumahnya, termasuk yang ia pakai di jasadnya, dia mau menjadi pengikut sang raja. Tetapi bila masih ada satu pakaian saja yang tidak terbakar, maka Raja Makhluk Gaib harus melepaskan dirinya untuk kembali ke raganya. Kira-kira demikianlah perjanjian yang Pak Syamsuri dan Raja Makhluk Gaib itu buat dan disetujui. Secara gaib, rumah Pak Syamsuri kemudian dibakar oleh anak buah Raja Makhluk Gaib, termasuk badannya yang tergeletak di dalam rumah itu. Di saat yang bersamaan di waktu manusia, saat itu sudah pagi sekitar jam 7-an, seorang tetangga memanggil nama Pak Syamsuri dari luar rumah. Tetangga itu heran karena Pak Syamsuri sama sekali belum terlihat di lahan tanah garapannya, tidak seperti biasanya. Berulang kali dipanggil, Pak Syamsuri tetap tidak keluar dari rumah dan tidak ada balasan jawaban. Hal itu membuat cemas tetangganya, takut terjadi sesuatu yang buruk menimpa Pak Syamsuri. Lalu akhirnya dia memaksa masuk ke dalam. Dan kagetlah tetangga itu ketika melihat Pak Syamsuri terbaring di lantai. Tubuh Pak Syamsuri diperiksa oleh tetangga itu, diguncang-guncangkan badannya, namun tidak terlihat tanda kehidupan. Pak Syamsuri tidak bernapas, badannya kaku. Tapi anehnya, kalau orang mati kan biasanya badannya dingin, tapi saat tetangganya memegang tubuh Pak Syamsuri, terasa panas. Akhirnya tetangganya itu memanggil warga yang lain, untuk mengurus jenazah Pak Syamsuri yang dianggap sudah meninggal. Jasadnya dibawa keluar rumah dan diletakkan di depan rumah untuk dimandikan. Semua yang mengangkat Pak Syamsuri juga merasa heran, karena tubuh Pak Syamsuri terasa panas, tidak dingin. Tapi mereka menganggap Pak Syamsuri memang sudah meninggal karena tidak ada napas dan detak jantung sama sekali. Pak Syamsuri yang dalam wujud roh juga melihat itu semua. Dia merasa sangat sedih, karena dia harus mati, jauh dari tempat kelahiran dan keluarga. Kemudian dalam kesedihannya dia kemudian berkeliling rumahnya yang sudah terbakar semua secara pandangan gaib. Mungkin belum saatnya Pak Syamsuri harus meninggalkan dunia ini dengan cara demikian. Secara tidak sengaja Pak Syamsuri menemukan satu pakaiannya yang masih utuh di antara puing-puing kayu yang menghitam karena terbakar. Segera saja Pak Syamsuri mengambil pakaian itu dan menunjukkannya kepada Raja Makhluk Gaib. Dan Raja Makhluk Gaib itu pun mengakui kekalahannya. Akhirnya roh Pak Syamsuri bisa kembali lagi ke raga kasarnya. Tentu saja kegegeran terjadi pada warga yang hendak memandikan jenazah, karena Pak Syamsuri tiba-tiba bisa bernapas kembali dan hidup. Bahkan ada yang lari ketakutan karena disangka Pak Syamsuri jadi mayat hidup. Untung saja baju dan celana yang dipakai Pak Syamsuri itu masih belum dilepas. Melihat kondisi Pak Syamsuri baik-baik saja, para tetangganya menjadi heran dan juga senang karena teman mereka bisa hidup kembali. Semua menyangka Pak Syamsuri hanya mengalami mati suri. Pak Syamsuri sendiri juga tidak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, karena pasti agak tidak masuk akal dan sulit diterima kalau diceritakan. Tetapi sejak Pak Syamsuri memenangkan taruhan tersebut, sang Raja Makhluk Gaib itu pun bersedia mengikuti, tunduk dan mematuhi perintah Pak Syamsuri seandainya beliau membutuhkan bantuan para makhluk gaib di lokasi itu. Pak Syamsuri pun pernah bercerita kepada Pak Asyuri saat pulang ke Yogyakarta. Dia hanya minta bantuan dari Raja Makhluk Gaib itu kalau benar-benar perlu saja. Alasan Pak Syamsuri sederhana, kalau terlalu sering minta bantuan, takutnya nanti minta tumbal imbalan yang macam-macam. Seperti yang pernah terjadi, Pak Syamsuri terburu-buru pergi ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 15 km. Dan karena memang perlu sekali untuk ke tempat itu secepatnya, dia kemudian meminta bantuan dari Raja Makhluk Gaib, yang kemudian menggendongnya di belakang punggung. Dan tak sampai berapa menit, Pak Syamsuri sudah tiba di sana. Ada tetangga yang sempat melihat Pak Syamsuri seperti berjalan tapi cepat sekali. Tetangganya itu mau mengikuti Pak Syamsuri, tetapi tidak bisa menyusulnya. Juga pernah saat kemarau panjang melanda di daerah itu, air sangat sulit didapat. Kalaupun ada, harus berjalan beberapa kilometer jauh ya dari lokasi transmigrasi.
Lalu Pak Syamsuri meminta bantuan lagi ke Raja Makhluk Gaib untuk mencari sumber air yang bisa digunakan olehnya dan juga warga sekitar. Kemudian Pak Syamsuri diberi petunjuk. Dari halaman rumahnya saat ia berdiri, Pak Syamsuri harus berjalan sepanjang 10 langkah kaki ke arah tertentu. Pak Syamsuri pun melaksanakan petunjuk itu. Dan benar saja, setelah 10 langkah berjalan, tanah yang ia injak terasa agak gembur empuk. Setelah itu Pak Syamsuri menggali dengan cangkul, dan akhirnya keluar air dari bekas tanah yang ia gali itu. Kemudian dibuatlah semacam kolam tanah yang bisa digunakan untuk dia pribadi dan warga sekitar. Bahkan ada juga warga yang berasal dari luar lokasi transmigrasi yang juga ikut ambil air tersebut.